Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat hidayah dan karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan anak-anak ibu rapikan bangkunya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya marilah kita berdoa untuk memulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ambil absennya terlebih dahulu. Octavia Marta, Ibu. Alvindo Pales, Ya. Melisa Fitri, Ya. Amral, Hadir. Alfiana Marunduri. Hadir, Bu. Ya, hadir semua anak-anak ibu pada pagi hari ini ya. Hadir. Baiklah, demi memperlancar proses pembelajaran kita pada hari ini, ibu minta kepada anak ibu untuk membacakan ayat suci Al-Qur'annya terlebih dahulu. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, kepada Octavia disilahkan. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Baiklah, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak ibu yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu ingin bertanya tentang materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita tentang minggu yang lalu? Hadis. Ya, Al-Quran hadis. Apa judulnya? Pedoman hidup bagi manusia, ya, Bu. Ya, pedoman Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup bagi manusia. Ya, masih ingat ya? Baiklah, tadi kita telah melaksanakan proses pembelajaran. Kita mulai dengan berdoa, terus dimulai dengan teman kita membacakan ayat suci Al-Quran. Maka dari itu, materi kita pada hari ini yaitu tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Ya, baiklah. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan menyampaikan apa saja tujuan dari kita mempelajari materi hari ini. Yang pertama, tentu kita mengetahui pengertian adab membaca Al-Quran, pengertian adab berdoa, dan selanjutnya untuk kita mengetahui tentang dalil. Apa saja dalil tentang membaca Al-Quran dan apa saja dalil tentang berdoa. Selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu kita mengetahui bagaimana adab-adab membaca Al-Quran, bagaimana adab-adab membaca Al-Quran, bagaimana adab-adab berdoa. Selanjutnya kita mengetahui tentang keutamaan
keutamaan dari membaca Al-Quran dan keutamaan dari kita berdoa. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu tentang adab membaca Al-Quran. Yang pertama kita masuk pengertiannya. Pengertian dari adab membaca Al-Quran itu adalah cara kita memahami Al-Quran sebagai wahyu yang berkaitan dengan struktur huruf kata berdasarkan kaidah yang berlaku secara baik dan benar. Jadi kita membaca Al-Quran itu adabnya itu supaya kita mengetahui cara bagaimana kita memahaminya, membacanya, dan mempraktekkannya secara benar. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian berdoa. Yang mana berdoa itu yaitu kita menyembah, memuji, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, kita masuk kepada dalil Al-Quran. Yang mana untuk adab membaca Al-Quran itu dalilnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1. Nah, siapa anak-anak ibu yang hafal surah Al-Alaq ayat 1? Ada yang hafal? Baiklah, tentang adab membaca Al-Quran itu yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1. Bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi dalil tentang membaca Al-Quran itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1. Kita disuruh untuk membaca. Iqra, bacalah. Bahkan Nabi disuruh untuk 3 kali. Iqra, 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 bacalah, bacalah, bacalah. Berarti kita memang disuruh untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya kita masuk kepada dalil berdoa. Yang mana dalil tentang kita berdoa itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watan da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi di sini kita apabila kita berdoa maka wajiblah kepada Allah, dan apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku maka sesungguhnya ujibu da'wa fi qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watan da'i iza da'an, aku akan kabulkan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi perintahnya, dan wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka itu beriman kepadanya. La'allahum yarsudun, maka mereka adalah dalam kebenaran. Selanjutnya tentang adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu membacanya harus di tempat yang suci. Kenapa harus di tempat yang suci? Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi kita tidak boleh membaca ayat suci Al-Quran itu seperti di kamar mandi. Harus seperti di tempat yang suci seperti ini, bersih, di dalam masjid, gitu kan. Selanjutnya kita harus menghadap kiblat. Kita harus menghadap kiblat sebagaimana kita melaksanakan sholat. Selanjutnya kita membaca ta'awuz. Apa itu ta'awuz? Nah ya, auzubillah, seperti yang dibacakan oleh Octavia Marta tadi. Dia mulai dengan ta'awuz, selanjutnya kita membaca bismillah, selanjutnya kita membaca huruf itu dengan benar. Jika salah-salah maka artinya juga, contohnya dalam pengucapan ko dan ka. Ko dan ka. Berarti kalau ko itu berasal dari tenggorokan kita, ko gitu kan. Kalau ka dari biasanya saja kita baca ka gitu. Jadi dalam adab ini kita harus membacanya secara benar. Jika bacaan hurufnya itu salah, maka artinya juga salah. Kita contohkan sebagai ko dan ka. Jika kita baca kolbun, maka artinya adalah hati. Hati. Jika kita baca kalbun, maka artinya adalah, mohon maaf ya, artinya adalah anjing gitu. Soalnya kita mau berpuitis kepada pasangan kita, contohnya kan, kamu akan selalu tersimpan di hatiku. Tetapi karena kita malu mengungkapkan ko itu kayaknya
maju ke depan gitu kan, maka kita malu lalu kita merubah misalnya kan agar kita kelihatan cantik di depan pasangan kita. Contohnya kita baca anta fi kalbin gitu kan, makanya artinya kamu akan tersimpan di anjingku artinya kan. Jadi kalau pengucapannya salah maka maknanya juga salah. Sebaiknya kan kita ucapkan anta fi qalbun kan dari dari pangkal tenggorokan kita. Jadi itulah adab membaca Al-Quran secara benar. Selanjutnya kita harus memerdukan suara kita seperti yang telah dibacakan oleh teman kita tadi, suaranya merdu. Nah, seperti itu kita membaca Al-Quran. Selanjutnya kita harus banyak menghatamkan bacaan Al-Quran. Jadi kita harus banyak sering membaca Al-Quran. Bahkan setiap bulan tuh kita harus khatam Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan satu pedoman dalam hidup kita seperti yang telah kita bahas pada minggu yang lalu. Selanjutnya kita akhiri dengan membaca Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya seperti yang telah dipraktekkan oleh teman kita tadi. Selanjutnya tentang adab-adab berdoa. Yang mana adab-adab berdoa ini, yang pertama kita harus berniat yang tulus, ikhlas karena Allah. Tidak ada selain dari Allah, kita niatnya hanya sekedar untuk berdoa-berdoa saja. Jadi kita tuh harus ikhlaskan terlebih dahulu hati kita, berniat kita berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada gunung, matahari, karena yang menciptakan semuanya itu adalah Allah. Selanjutnya kita berdoa itu juga harus menghadap kiblat. Selanjutnya berdoa itu dalam keadaan suci. Jika kita suci maka doa itu akan cepat tersampaikan kepada Allah dan akan didengar oleh Allah. Selanjutnya kita mengangkat kedua tangan kita seperti ini. Jangan seperti ini kayak nggak mau berdoa aja. Kita harus seperti ini. Selanjutnya tentang ada berdoa yaitu tidak tergesa-gesa. Contohnya kita memohon kepada Allah tetapi kita tergesa-gesa dalam menyampaikannya. Ya Allah, mudah-mudahan aku dapat ujian. Kan nggak jelas. Ya Allah, mudahkanlah pikiranku dalam menghadapi segala ujian, dapat ujian dengan baik. Nah, kan baik itu. Jangan tergesa, ya Allah, mudah-mudahan dapat ujian. Nah, jangan tergesa-gesa seperti itu ya. Selanjutnya kita berdoa itu harus seperti kita membaca Al-Quran tadi. Kita mulai dengan ta'awuz, dengan bismillah. Selanjutnya ada berdoa itu kita penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesungguhan hati kita agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dalam berdoa itu setelah kita berdoa kita harus mengakhirinya dengan membacakan Alhamdulillah. Selanjutnya materi yang keempat yaitu tentang keutamaan kita membaca Al-Quran. Apa saja keutamaan kita membaca Al-Quran? Yang pertama, tentu kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, memuliakan kedua orang tua kita. Jadi, jika ada anak-anaknya yang hafal Al-Quran, maka di akhirat kelak, maka orang tuanya akan diberikan cahaya dan mahkota yang bersinar. Bahkan sinarnya itu lebih terang dari matahari dan lampu-lampu yang ada di dunia ini. Selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran itu yaitu kita mendapatkan surganya Allah. Selanjutnya materi tentang keutamaan berdoa. Jadi jika kita berdoa itu, kita berdoa kepada Allah merupakan satu ibadah kita. Ucapan kita itu bernilai ibadah. Selanjutnya, dengan berdoa berarti kita mengakui kebenaran adanya Allah dan pelindung diri dan umat Islam. Jadi jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, lalu kita berdoa, ya Allah jauhkanlah hamba dari bencana bahaya gitu kan. Berarti merupakan doa itu pelindung diri kita. Doa mendatangkan kebaikan dan menolak bencana. Selanjutnya senjata bagi umat Islam. Kenapa dikatakan doa senjata bagi umat Islam? Karena segala sesuatu itu dia minta hanya kepada Allah. Tidak ada selain Allah dia tempat meminta. Karena Allah lah yang memberi segala sesuatunya. Jika Allah berkata kun fayakun, maka terjadilah
sesuatu tersebut. Maka itulah disebabkan bahwa doa itu adalah senjata dari umat Islam. Selanjutnya, doa itu bisa mengikat persaudaraan. Jadi itulah materi kita pada pagi hari ini tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa adab membaca Al-Quran itu yang pertama kita memahami Al-Quran secara baik dan benar. Sedangkan adab berdoa itu adalah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala sesuatu itu diijabah oleh Allah. Selanjutnya dalil tentang membaca Al-Quran itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Jadi ayat yang pertamanya itu Iqra, bacalah. Selanjutnya dalil tentang berdoa itu dapat kita temukan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watan idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah fa inni qarib, sungguhnya Allah itu dekat. Selanjutnya ujibu da'wata da'a iza da'an, apabila ia memohon padaku, aku akan kabulkan permohonannya dengan berdoanya. Selanjutnya falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi perintah. Walyu'minu bi, dan beriman. Wala'allahum yarsudun, maka mereka itulah dalam kebenaran. Selanjutnya tentang adab-adab membaca Al-Quran itu, kita harus berada di tempat yang suci dari hadas kecil dan besar, harus menghadap kiblat, membaca ta'awuz, selanjutnya menghatamkan Al-Quran sebanyak mungkin, menghindari bercanda dalam membaca Al-Quran. Jadi dalam membaca Al-Quran itu kita tidak boleh bercanda. Soalnya kita sedang membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh iya, maafin tadi dalam bahasa Minangnya kan seperti itu ya kan. Nggak boleh kita seperti itu, kita selesaikan dulu sampai waladolin amin, baru kita bertanya kepada teman kita. Selanjutnya tentang adab berdoa. Adab berdoa itu hampir sama juga dengan adab membaca Al-Quran. Kita harus mulai dengan ta'awuz, bismillah, menghadap kiblat, harus dengan hati yang tulus, mengangkat kedua tangan, tidak tergesa-gesa, dan diakhiri dengan membaca Alhamdulillah. Selanjutnya keutamaan membaca Al-Quran itu orang tua kita akan dimuliakan di akhirat nanti, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Selanjutnya jika kita berdoa maka itu bernilai ibadah, dan doa itu merupakan senjata bagi umat Islam. Jadi itulah materi kita pada pagi hari ini. Bagi anak-anak ibu yang mau bertanya, disilakan. Jika yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Oke. Baiklah. Bertanya, Bu. Ya, Octavia, apa pertanyaannya? Bagaimana caranya, Bu, biar kita tuh lebih suka membaca Al-Quran, sedangkan pada zaman sekarang ini kan lebih banyak orang membaca novel, membaca HP ketimbang dari Al-Quran itu sendiri, Bu. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Sebagai rewardnya, Ibu akan kasih hadiah dulu sebelum Ibu menjawab pertanyaan si Octavia Marta. Makasih. Baiklah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ibu suka pertanyaan seperti ini. Bagaimana jika kita agar mencintai Al-Quran seperti kita mencintai HP, kayak novel gitu kan. Jadi agar kita cinta terhadap Al-Quran itu, maka kita harus meluruskan yang pertama niat. Innama a'malu binniat, segala sesuatu itu harus kita mulai dengan niat yang baik. Yang pertama kita mulai dengan niat yang baik. Yang kedua, agar kita cinta kepada Al-Quran itu, maka kita kembalikan juga kepada HP. Kan kita sering menggunakan HP karena
HP kita tuh cantik, menarik gitu kan. Kita juga kembalikan kepada Al-Quran. Kan sekarang banyak Al-Quran yang ada warna-warninya. Kalau fi'il ini warnanya, kalau untuk ini warnanya, kan menarik itu. Dibuatnya ada bingkai-bingkainya, ada bunga-bunga. Kita jadi yang pertama Al-Quran seperti itu biar kita sering membaca Al-Quran. Dan yang kedua itu kita pelajari Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Jadi jika pedoman segala sesuatu itu tentu kita merujuk kepada Al-Quran tersebut, seperti yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi itulah cara kita agar kita mencintai Al-Quran dengan niat yang baik, niat yang tulus. Nah, pasti kita bisa mencintai Al-Quran seperti kita mencintai media sosial dan HP tersebut. Baiklah, ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Bu. Nah, sudah paham semuanya? Baiklah, jika anak-anak ibu sudah paham tentang materi kita pada hari ini, ibu sedikit memberikan motivasi. Baik, sebagai umat manusia, maka kita harus selalu membaca Al-Quran. Dan segala sesuatu yang terjadi, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang maha segala-galanya, dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jika tidak ada yang mau bertanya, maka ibu akan memberikan tugas untuk minggu besok. Silakan anak-anak ibu hafal dalil tentang adab membaca Al-Quran dan juga dalil tentang berdoa. Apa adab ayat tentang membaca Al-Quran tadi, Ananda? Surat Al-Alaq ayat 1, Bu. Ya, adab berdoa yaitu surah Al-Baqarah ayat 186. Silakan Ananda baca, Ananda pahami, dan Ananda hafalkan. Minggu besok akan ibu tanya ya. Ya, Bu. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah kata, ibu mohon maaf. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.